beragama. Jumpa lagi dengan saya Syifa Nur Sabrina, masih dengan nuansa moderasi beragama yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, tapi kali ini saya nggak sendirian nih. Kali ini saya bersama dengan Kak Tiara. Halo Kak. Hai Syifa. Boleh kenalan dulu nih Kak. Oke. 大家好，自我介绍一下，我的英语名字是 Tiara Marcelli， 我的中文名字是丽丽，我来自印尼，我是马来人，我毕业马来国立大学汉语专业，现在我是一名老师，在 SD Katolik Mardiwiata 1 Malang。认识西法，我很高兴。Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan dan ulas kuliner yang ada di Kayu Tangan Heritage. Jangan kamu lupa aku kembali, jangan kamu pergi. Wah Kak, udah jam makan siang nih. Kak Tiara ada nggak tempat rekomendasi makan yang enak nih di sekitar sini? Wah, ada. Wah, mana? Tempat makan favorit aku di situ. Yuk, ikut. Ayo. Ini dia. Nih ada bakmi, nasi. Masuk aja yuk. Boleh. Yuk. Ayo. Kak mau tanya nih, kenapa ya misalnya kalau kayak di ornamen atau di bangunan-bangunan Tiongkok itu biasanya tuh kebanyakan warnanya merah nih. Boleh tahu nggak Kak kira-kira apa sih filosofinya gitu? Merah itu artinya membawa keberuntungan bagi pemilik-pemilik kayak rumah makan ini. Dan juga warna merah itu nggak hanya selalu identik dengan keberuntungan ya, tapi bisa juga kayak misalnya di acara ulang tahun, acara Imlek, acara pernikahan, itu juga ada warna merahnya, itu menandakan kebahagiaan gitu. Kayak simbol membawa berkat gitu ya Kak? Betul, simbol pembawa berkat. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, biasanya kan kalau di kayak kegiatan-kegiatan yang lain kayak Imlek, pernikahan itu juga ada warna-warna merahnya ya. Tapi kalau misalnya di kegiatan Imlek gitu misalnya, itu berarti membawa keberuntungan dan kebahagiaan di dalam Imlek gitu ya? Betul banget, apalagi buat anak-anak kecil. Biasanya mereka tuh kalau Imlek kan mendapat akpau. Betul. Ya kan, tahu akpau? Tahu. Oke, itu. Ngomong-ngomong soal Imlek nih Kak, biasanya apa aja sih tradisi-tradisi dalam kegiatan Imlek nih Kak? Saya nih. Biasanya kita itu makan malam bersama sekeluarga sebelum tahun baru Imlek. Jadi malam tahun baru Imleknya itu kita makan bersama sekeluarga dan menutup pintu rapat-rapat. Oke, itu sekeluarga itu keluarga yang kayak cuma ayah, ibu, dan anak-anaknya atau sama keluarga besar gitu? Keluarga besar. Dalam satu meja besar. Dalam gitu satu ya? meja besar. Karena dipercaya kalau malam tahun baru Imlek itu ada hantu Nien. Biasanya hantu Nien itu masuk ke desa-desa. Itu hantu masuk ke desa-desa untuk mencari anak kecil. Mencari anak kecil terus dimakan. Jadi mencari anak kecil, memakan anak kecil itu. Akhirnya setiap malam tahun baru Imlek kan pintu ditutup rapat-rapat dan orang tuanya juga begadang semalaman. Biar anaknya nggak diculik nih sama Nien itu tadi ya Kak. Betul. Kalau mungkin dulu ini ini berarti asal usul juga nih ya terkait warna merah itu tadi. Bisa. Nah, kan kalau Imlek itu kan ada yang memberi angpau nih. Asal usulnya angpau itu waktu itu ada seorang anak kecil yang rewel, akhirnya sama orang tuanya diberi mainan nih, uang koin sama kain warna merah. Nah, dia main sampai dia ketiduran. Akhirnya uang koin dan kain merah ini berada di sebelah bantalnya kan? Tergeletak. Iya betul, tergeletak karena dia ketiduran. Kan? Malam itu ternyata benar ada hantu Nien datang. Nah, saat hantu Nien datang, dia merasa matanya tuh sakit melihat warna merah itu tadi. Aduh, mataku sakit gitu kan. Nah, akhirnya warga-warga tahu bahwa hantu Nien itu takut dengan warna merah. Kemudian ada juga yang menyalakan petasan ketika malam tahun baru Imlek. Jadi hantu Niennya itu datang ke desa itu dan mendengar suara petasan, dia nggak jadi datang. Takut berisik soalnya. Betul. Nien ini sebenarnya takut sama warna merah, benda berkilau sama suara berisik ya Kak? Betul banget. Ini kita juga bisa belajar nih, karena memang kita juga harus berusaha ya untuk menghindari hal-hal yang membawa tidak baik gitu. Jadi kita berusaha untuk mencari hal-hal baik itu dengan berusaha. Betul banget deh ceritanya Kak. Oke. Karena kita udah dateng nih Kak. Kak Tiara pesen mie nih, aku juga pesen mie. Emang menu favorit ya Kak? Mie.
Betul, salah satu makanan favorit saya adalah mie. Tapi selain itu biasanya mie ini kalau di Tiongkok juga dipercaya ketika ada orang yang berulang tahun dia harus makan mie supaya panjang umur. Oh, melambangkan panjang umur ya Kak? Betul. Emang apa nih hubungannya panjang umur sama mie nih Kak? Nah, Hubungannya mie ya? ada dong. Oh, Mie apa itu tuh? kan makanan paling panjang di antara makanan-makanan yang lainnya. Ah, iya betul Kak. Tarik panjang nih Betul. mie-nya. Jadi mie-nya panjang, umurnya juga panjang. Ah, jadi itu ternyata filosofinya. Makanan Betul. yang kelihatannya kayak sederhana banget nih ya, mie ini ya. Kita punya filosofi yang dalam nih ternyata. Betul. Oke, yuk kita makan yuk. Ayo. Amin. Oke, selamat makan Kak. Selamat makan. Wah, alhamdulillah udah kenyang banget nih ya Kak. Iya sih Pak, sama Kak Tiara juga udah kenyang banget. Oke, nah. Kok di mangkoknya Kak Tiara masih ada tuh sisa-sisa makanan? Nggak dihabiskan Kak? Jadi kalau di kepercayaan kami, kalau makan tuh nggak boleh dihabiskan memang. Kenapa tuh Kak? Itu sebagai bentuk kalau kita tuh sudah kenyang. Biasanya kalau misal kita makannya sampai habis bersih, itu artinya kita masih kelaparan. Ah, jadi biasanya ditambahin lagi gitu ya Kak? Betul banget. Jadi disisain beberapa itu sebagai bentuk kalau kita sudah kenyang terhadap makanan. Betul. Ternyata setiap kegiatan ataupun tradisi yang ada tuh semuanya mengandung makna sama tujuannya positif ya Kak? Iya dong. Nah, itu dia keberagaman lokal di sekitar kita yang harus kita pahami dan harus kita hormati. Ah, betul banget nih, karena Indonesia ini kan adalah negara yang sangat beragam ya Kak. Iya. Dari suku, agama, etnis, dan lain-lain ya Kak. Dan di sini kita sebagai generasi muda ini harus bersikap moderat nih, dimana kita berada di tengah-tengah nih. Ini contohnya ini kedai sejiwa ini loh Kak. Karena kedai sejiwa ini tuh dia padahal kedainya kedai makanan Cina nih. Betul. Tapi tadi waktu saya lihat di buku menunya sudah tulisan halalnya nih Kak. Iya. Di bentuk menghargai sesama teman sesama agama dan juga sesama etnis. Keren banget ya. Iya dong. Wah, seru banget ya hari ini. Selain kita santap-santap kuliner sama Kak Tiara, di sini aku juga nambah pengetahuan baru nih tentang budaya Tiongkok. Terima kasih banyak Kak Tiara. Sama-sama Siva. Nah, kita sebagai generasi muda harus tetap menerapkan hal-hal positif untuk menjunjung tinggi perdamaian dan persatuan. Betul banget nih, setuju banget sama opini Kak Tiara. Nah, sudah dulu ya teman-teman. Sudah dulu buat episode jalan-jalan dan santap-santap kuliner di Kayu Tangan Heritage. Sampai jumpa dan salam muda moderat. 谢谢大家，再见。Dadah.